Baik ya. Begini Pak Sis, saya dari Guru Penggerak Angkatan 11 ingin wawancara dengan Pak Sis selaku Kepala Sekolah di SD Jakarta ini. Nah, Pak Sis ya. Insya Allah. Baik, kami mempunyai tugas terkait dengan modul 331 yang berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengan dilema di sekolah. Pertanyaannya begini, pernahkah Bapak menemukan dilema di sekolah ini? Dan kira-kira contoh dilemanya seperti apa? Gini Pak Atman, jadi setiap lembaga saya yakin mesti ada dilema besar atau kecilnya. Begitu juga di lembaga ini kondisi dilema itu ada. Seperti yang sering kita hadapi bersama. Di antaranya dilema itu ketika guru atau tenaga pendidik atau pendidikan memiliki kepentingan di saat waktu jam kerja. Itu kan dilema antara saya memberikan izin dengan tidak. Kadang-kadang kepentingan itu dihadapkan pada kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, atau mungkin tugas-tugas yang menjadi tugas guru tapi itu di luar dinas atau di luar sekolah. Jadi intinya dilema itu ada Pak ya. Dilema itu ada. Baik, kira-kira menghadapi dilema itu langkah-langkah apa yang strategis yang bisa dilakukan oleh Bapak setelah menemukan atau menghadapi masalah dilema tersebut di sekolah? Intinya begini, kita sebagai pimpinan di lembaga banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Oke. Di antaranya ketika ada masalah yang seperti itu, yang mesti langkah yang pertama yang harus kita bangun itu adalah komunikasi yang baik. Kita buat komunikasi yang baik. Saya sebagai penanggung jawab di lembaga dengan guru yang bersangkutan. Kemudian yang kedua kita menentukan apakah kepentingan ataupun hal itu bisa diberikan atau tidak. Jadi pertimbangan seperti itu. Kemudian yang ketiga kalau memang guru diberikan izin tentunya kita membuat kesepakatan berikutnya. Apa sih tanggung jawab guru ketika dia harus izin meninggalkan sekolah? Tentunya harus menyiapkan langkah-langkah pengganti, apakah itu memberikan tugas atau mencari delegasi lain pada guru yang ada. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu di lembaga kita ini guru pas-pasan gitu ya. Kondisinya pas sehingga segala sesuatunya harus bisa dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya. Baik Pak Sis, jadi kita telah menemukan strategi ya di dalam menyelesaikan atau menghadapi masalah-masalah dilematis di sekolah. Kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi ke kondisi seperti itu di sekolah yang ada? Banyak faktor Rahman yang bisa mempengaruhi kondisi yang seperti itu. Yang pertama, tanggung jawab. Rasa tanggung jawab dari masing-masing individu. Karena terkadang kepentingan itu tidak terlalu urgen, tidak terlalu mendesak, akan tetapi guru lebih memilih meninggalkan tugasnya, menjalankan kepentingannya, padahal kepentingan itu bisa di lain waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu kita bangun adalah meningkatkan integritas guru pada tugas. Ini sangat penting. Ketika integritas itu terbangun, maka insya Allah guru bisa memilah dan memilih dengan sendirinya mana yang lebih prioritas, mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, mana yang harus saya kedepankan. Itu yang
Kemudian yang ketiga, harus tertanam pola atau mindset yang benar. Ini yang juga tidak kalah pentingnya. Karena terkadang mungkin seperti ini, ketika guru meminta izin dari kepentingan yang sekolah yang mestinya dia di sekolah, kemudian karena pertimbangan kepala sekolah tidak memberikan izin, bisa saja ini menjadi pemikiran yang berbeda ya, antara dua argumen. Makanya mindset itu, cara pandang guru juga harus kita klopkan. Dari sisi mana kita memandang, dari sisi kepentingan guru tidak terabaikan, dari sisi kepentingan sekolah juga tidak terabaikan. Jadi kita istilahnya memanusiakan manusia, karena kepentingan itu mesti ada. Ya, kepentingan itu mesti ada. Tinggal siapa yang nantinya punya kepentingan, kita sikapi dengan pola-pola yang seperti itu. Berarti ketika saya simpulkan sementara, berarti dilemanya adalah mau memberi izin atau tidak memberi izin. Ya, di antaranya seperti itu, mau memberi izin atau tidak memberi izin. Oke, berikutnya dalam pembentukan kebijakan, adakah step by step dari kebijakan Bapak? Mohon hal ini dijelasan dulu. Ya, oke. Dalam membuat kebijakan, tentu yang pertama yang saya lakukan itu mengakomodir segala bentuk masukan, baik itu dari guru, kemudian dari guru penggerak Pak Angkatan 11 pada kesempatan ini ingin wawancara dengan Bapak terkait dengan modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Boleh Pak ya? Iya Pak. Ya. Oke, makasih Pak Yani. Pak Yani, silahkan untuk berkenalan terlebih dahulu kepada masyarakat. Terima kasih Pak Adman. Saya Ahmad Yani, Kepala UPT SDN 332 Gresik, di Desa Dekatagung, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Saya diangkat sebagai kepala sekolah di SD ini sejak bulan Juli 2023. Jadi ini sudah tahun kedua saya di sini Pak Adnan. Tahun kedua Pak ya? Tahun kedua Pak. Oke. Terima kasih Pak Yani atas perkenalannya. Tak sayang karena tak kenal. Ya, tak kenal maka tak sayang yang itu. Oke. Terima kasih Pak Yani. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak kali ini. Pertama, pernahkah Bapak menemukan dilema di sekolah ini dan kira-kira contoh dilemanya seperti apa saja? Kalau di sekolah ini masalah-masalah yang dilema atau dilematis ya, gitu ya. Dilematis. Itu sangat banyak Pak. Cuma yang gampang saya ungkapkan mungkin yang masih lekat dalam ingatan saya yang pernah saya alami, ini kejadian ketika kejadian gempa
Bawean, Pak. Gempa Iya. Bawean yang barusan yang terjadi pada 22 Maret 2024 itu awalnya, Pak. Yang pertama terjadi sekitar pukul 10 sekian-sekian, terus yang kedua sekitar pukul 12, yang ketiga itu yang parah sekitar pukul 15.52 dengan magnitudo sekitar 6,5 skala Richter. Nah, itu yang terjadi di sekolah saya yang menjadi dilema. Ini begini, Pak. Pada saat itu kan sekolah saya termasuk yang diguncang gempa, Pak. Iya. Ada Titik poinnya ya. ya titik poinnya. Ada beberapa ruang kelas yang tidak bisa ditempati karena runtuh. Ya, iya. Terus sementara saya kan mau meneruskan proses pembelajaran bagaimana gitu sebagai kepala sekolah kan tidak bisa, Pak, ditempati gitu ya. Kalau misalnya saya memaksakan siswa masuk ke kelas, menempati ruang kelas, otomatis sudah tidak bisa ditempati. Iya, iya. Terus jadi saat itu juga beberapa hari kemudian ada penetapan situasi darurat dari pemerintah Kabupaten Gresik. Jadi kalau saya menghentikan proses pembelajaran benar berdasarkan keadaan darurat, situasi darurat karena gempa. Terus, tapi kan tidak begitu, Pak. Proses pembelajaran kan mesti harus berlangsung. Ya. Pada saat itu siswa termasuk guru semuanya mengungsi, Pak ya. mengungsi karena rumah guru banyak yang runtuh, siswa rumahnya juga banyak yang runtuh, maka siswa mengungsi. Dilemanya di situ, saya mau meneruskan pembelajaran secara normal atau saya tidak melakukan pembelajaran seperti biasanya. Kalau saya melakukan pembelajaran secara normal itu benar, karena memang pembelajaran harus tetap berlangsung. Terus kalau saya menghentikan pembelajaran itu juga benar karena situasi darurat. Di situ dilemanya. Jadi ada dua dilema, Pak ya. Ya, saya harus memilih salah satu. Iya, ada melanjutkan pembelajaran dan yang kedua berhenti pembelajaran tapi dilemanya tidak bisa memberikan pelayanan kepada ya. Dari dilema ini, Pak, kira-kira langkah strategis apa yang akan Bapak lakukan setelah menemukan atau menghadapi masalah-masalah yang ada dilematis yang ada di sekolah? Langkah-langkah yang saya lakukan yang praktis, Pak ya. Yang praktis. Yang pertama, saya mengidentifikasi masalah ini dulu. Ini masalah kan berkaitan dengan pembelajaran ya. Ya, Pak. Kalau saya meneruskan pembelajaran, memaksakan siswa datang ke sekolah, gedungnya sudah banyak yang mengkhawatirkan, jadi membahayakan keselamatan jiwa, Pak ya, keselamatan jiwa. Nah, terus Ayo kita jaga untuk Indonesia.